Selamat datang di channel kami Santri Junior. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait permainan tradisional, yang mana pada saat ini di era banyaknya smartphone ataupun telepon pintar, permainan tradisional semakin terlupakan. Menurut narasumber, bagaimana sudut pandang Islam terhadap permainan tradisional yang akhir-akhir ini sudah semakin terlupakan gitu? Baik, jadi begini, permainan itu dalam Islam merupakan sebuah keniscayaan keberadaannya. Sebab dulu Nabi itu juga pernah berlomba, pernah bermain. Salah satunya adalah Nabi pernah lomba lari bersama istri beliau, Sayyidah Aisyah. Pada saat itu perlombaan pertama dimenangkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi pada saat itu lomba pertama kali dimenangkan oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian lomba lagi, lalu Sayyidah Aisyah kalah. Oh, berarti dua perlombaan? Ya, ada perlombaan. Yang pertama Sayyidah Aisyah menang, yang kedua kalah. Penyebab kekalahan Sayyidah Aisyah itu gara-gara beliau sudah mengakui bahwa berat badanku naik waktu itu. Oh, di kesempatan kedua ya, berat badan Siti Aisyah naik. Naik. Terus Nabi menjawab, hadza bitilka, kata Nabi. Ya udah, ini sudah impas, kata Nabi. Ini saya sudah menang, mengalahkan sama dengan pertama. Ya, itu akhirnya dari sini bisa kita pahami bahwa perlombaan itu sebuah keniscayaan. Ada juga peristiwa dalam satu riwayat itu dikatakan Nabi pernah berlomba dengan Rukanah. Sahabat Rukan. Pada saat itu, bukan, itu kan lombanya sebelum Islam. Oh, sebelum Islam. Ya, jadi setelah lomba gulat waktu itu, lomba gulat, kemudian Rukanah kalah, lalu Rukanah masuk Islam gara-gara kekalahan itu. Ada hikmahnya di balik perlombaan Nabi yang gulat tersebut. Kemudian juga terkait masalah permainan, dulu itu pernah terjadi peristiwa Sayyidah Aisyah itu yang bermain la'bul banat, memainkan ya mungkin mainan anak kecil. Iya. Kalau sekarang mungkin boneka ya, boneka. Iya. Itu Nabi ya gak menegur, Nabi membiarkan. Makanya dalam persoalan taswir itu, gambar kemudian patung, kan ulama sepakat haram. Namun ada mustathnayat, ada pengecualian dalam kasus ini. Dalam kasus la'bul banat, ya kayak boneka itu. Karena kalau seingat saya hikmahnya itu tadrib, untuk melatih, untuk mungkin dalam pendidikan begitu. Jadi ada hikmah kenapa Nabi diam di saat Nabi Aisyah memainkan la'bul banat itu. Saya juga pernah baca itu, kalau nggak salah di Bukhari itu, Nabi dengan Siti Aisyah itu pernah menonton orang-orang Sudan memainkan tombak gitu. Ya. Iya, saya ingat itu juga ada yang mengatakan Nabi juga pernah menonton orang-orang yang perlombaannya ngangkat batu. Yarfa'ul hajar, ngangkat batu. Itu Nabi juga menonton. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya permainan dalam Islam itu kan merupakan sebuah keniscayaan. Saya kira begitu. Lalu terkait hukum positif negatifnya mungkin dari halal haramnya, apakah Islam membedakan antara permainan yang mungkin arahnya ke negatif atau permainan yang positif ini dianjurkan, kalau negatif malah dilarang? Seperti apa mungkin terhadapnya? Kita perlu klasifikasi dua dulu ya, kita bagi dua. Jadi permainan itu pertama kita membahas amrun dakhilinya dulu, atau faktor internal, murni permainannya. Itu boleh atau tidak. Dari beberapa referensi yang ada dalam kitab salaf dan juga kontemporer, ala kulli hal kesimpulannya adalah permainan itu jika model permainannya itu melatih skill, menguji kemampuan atau i'timad alal fikri. Menguji skill, itu ulama mengatakan boleh.
Seperti contoh catur itu, syatronji itu, catur. Itu alal khilaf, ada yang mengatakan makruh. Ada juga yang mengatakan mubah. Itu kalau permainannya i'timad alal fikri atau mengadu skill, mengasah skill. Yang kedua adalah permainan yang sifatnya adalah adu nasib atau faktor keberuntungannya sangat besar di sana. Contohnya mungkin nardu, dadu. Itu kan kita tidak bisa menentukan saya akan menang, saya akan kalah, kan nggak bisa dadu itu. Murni karena keberuntungan. Murni keberuntungan, spekulatif lah. Antara menang tidaknya kita nggak bisa menentukan. Kita adu nasib di sana. Karena tidak diputuskan oleh skill. Betul. Individu. Itu yang membuat tidak boleh. Itu kalau terkait faktor internalnya dari dzatiyah permainannya. Boleh tidaknya tergantung pada ini mengasah skill atau tidak. Gitu ya. Kalau terkait dari faktor khariji, ini yang banyak mungkin. Faktor eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan game itu, dengan permainan tradisional itu. Contoh semisal ya, ketika dia bermain sampai lupa waktu. Jadi permainan yang boleh dan tidak itu secara faktor eksternal itu apakah dalam permainannya terdapat unsur keharaman. Contohnya semisal kita main catur tapi yang kalah bayar. Judi itu kan tidak boleh. Jadi tidak bolehnya bukan gara-gara caturnya, tapi gara-gara kimarnya itu, judinya itu. Atau gini, permainannya boleh, cuman sampai lupa waktu, tidak sholat, tidak melakukan hal-hal kewajiban dalam syariat, itu juga tidak boleh. Bukan karena dzatiyah permainannya, tapi gara-gara lupa waktu itu. Yang mengharamkan itu berarti karena lupa waktunya, bukan karena bermainnya. Betul. Kayak contoh lagi, misal pas main kelereng gitu, main kelereng. Kayak player toksik gitu loh, yang sering misuh-misuh itu. Itu kan mainnya nggak apa-apa. Cuman yang nggak boleh misuhnya. Makanya saya tadi di awal, saya mengklasifikasi dua. Ada faktor dakhili, yang tadi itu ketika skill dan tidak. Ada faktor khariji, yang ini yang mungkin banyak. Ketika terjadi hal-hal keharaman dalam game itu. Dalam Satu contoh itu. lagi nih, Pak narasumber. Yang permainan yang sempat viral kembali itu lato-lato. Itu kan entah, kadang kalau anak yang nggak tahu waktu itu kan sampai malam mainnya, sehingga saya terganggu dengan kadang bunyinya. Ganggu ke orang lain kan itu yang tidak boleh itu. Kenapa? Karena ta'adzi atau idza pada orang lain. Dengan taswish lah, mengganggu ke orang lain. Sehingga kalau tidak mengganggu, ya nggak apa-apa, no problem lah. Begitu, yang nggak boleh itu ketika taswish dimainkan jam 1 malam, tetangga udah pada tidur semua semisal. Kita main lato-lato berisik rame. Ya haram. Kenapa? Taswish. Mengganggu kenyamanan orang lain. Itu eksternal gitu. Eksternal itu faktor khariji namanya, faktor eksternal. Lalu terakhir ini Pak narasumber, bagaimana sikap kita terhadap anak yang suka bermain, yang mana mereka itu masih dalam tahapan belajar begitu? Baik, gini, anak kecil itu sebetulnya apakah memiliki hak untuk bermain atau tidak? Kalau dalam beberapa referensi seperti dalam karangan fenomenal itu, karangannya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin itu, di sana dikatakan bahwa anak kecil itu harusnya memang diberi waktu bermain. Kalau di sana bahasanya setelah pulang dari maktab begitu, setelah pulang dari tempat belajar, ya ayal abalak harus bermain. Tapi bermain yang tidak ada unsur keharaman. Terlepas dari itu dulu, Kalau bermain itu apa boleh tidak? Kalau bagi anak kecil itu justru dianjurkan. Dianjurkan. Karena gini, kalau anak kecil kemudian dikekang, kemudian tidak boleh bermain, kreativitasnya akan berkurang, akan mati pikirannya mereka. Kalau diforsir terus-menerus untuk belajar. Ya, kamu dikurung di kamar, kamu gak boleh keluar, harus belajar. Ya udah mati. Malah tidak baik begitu. Malah tidak baik. Makanya beliau menganjurkan bahwa seharusnya ini bagi anak kecil itu harus bermain, diberi waktu khusus untuk bermain dan dibiarkan saja. Yang penting ya tadi itu kembali ke yang awal. Kalau hanya apakah anak kecil punya hak untuk bermain atau tidak, itu justru memang baiknya bermain gitu. Kalau seperti referensi yang dibacakan narasumber tadi itu, Nabi pernah membiarkan Siti Aisyah bermain boneka gitu. Iya. Itu kan alasannya karena untuk melatih. Lah itu, ada hikmah di balik itu.
tadrib, tarbiyah itu. Ada unsur pendidikan untuk bermain. Karena emang jujur dari beberapa referensi yang ada itu memang terkait anak kecil, ya sebaiknya memang oke lah dilatih untuk kebaikan, dilatih untuk menjauhi keharaman. Namun di samping itu juga harus dikasih waktu untuk bermain. Dan juga saya itu pernah ke rumah sakit, ternyata ada pamflet itu. Mungkin ini anjuran pemerintah terhadap Anak kecil. anak kecil bahwa mereka itu memiliki 10 hak yang harus dipenuhi orang tua. Salah satunya itu yaitu hak bermain. Oh, bermain itu. Tapi Anda pernah tahu nggak Anda permainan kelereng itu yang biasa di Madura itu? Iya, Itu katanya ada unsur judinya katanya. oh iya, kalau di desa saya itu membuat lingkaran, Iya, ya. sehingga setiap pemain itu harus menyetorkan 2 kelereng yang ditaruh di tengah itu. Terus? Kemudian kita adu skill supaya kelereng yang ada di tengah lingkaran itu keluar dari lingkaran, sehingga yang keluar dari lingkaran itu diperoleh oleh kita. Nah, Nah, kalau gimana ini itu? kan spekulatif ini. Ini harus dihindari ini sebetulnya. Itu ada unsur Ada unsur judinya. Kenapa? Karena kita itu memberi kelereng kan kita nggak tahu mau menang apa enggak. Ini spekulatif. Lah, main sirki mana itu nyata seperti itu. Jadi sebaiknya hal itu dihindari saja karena memang meskipun permainan kelerengnya boleh, cuma ketika modelnya seperti itu yang spekulatif, yang nggak boleh seperti itu. berarti kalau cuman bermain tanpa ada unsur taruhan tadi, Ya, nggak apa-apa. kelerengnya mungkin punya hanya 1 orang Betul, 1 orang. dan tidak diambil oleh yang mengeluarkan Betul. dari lingkaran, itu boleh. Kan nggak apa-apa itu kalau kasus seperti yang tadi itu. Saya kira sudah cukup pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.